Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar mengenai pola perilaku pelaku ekonomi. Yang pertama adalah pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan subjek baik perorangan atau badan atau organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Contohnya pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa proses produksi yang dijelaskan di sini adalah ketika petani melakukan penanaman di kebunnya atau melakukan budidaya. Kemudian proses distribusi merupakan proses di pasar, kegiatan di pasar yaitu menjual ke konsumen, dan pada gambar proses konsumsi adalah ketika masyarakat memakan atau mengkonsumsi beras tersebut. Pelaku ekonomi terdiri atas 4. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua, perusahaan atau rumah tangga produksi atau produsen. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau RTK atau konsumen, merupakan pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. RTK atau rumah tangga konsumsi menyediakan tenaga, kekayaan alam, tanah, dan bangunan. Dan rumah tangga produsen membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk melaksanakan kegiatan produksinya. Dan sebagai imbalannya, rumah tangga produsen akan membayar balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa gaji, upah, sewa, dan bunga pada rumah tangga konsumsi. Hal tersebut merupakan pendapatan bagi rumah tangga konsumsi yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan rumah tangga produsen akan menerima pendapatan dari rumah tangga konsumsi dari kegiatan konsumsinya tersebut. Yang kedua adalah rumah tangga produksi atau RTP atau produsen, atau disebut juga dengan perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk memproduksi, rumah tangga produksi atau produsen memerlukan input berupa tenaga kerja, sumber daya alam, alat-alat produksi, dan teknologi produksi yang dipimpin oleh seorang pengusaha. Berikut ini merupakan arus perputaran barang dan jasa antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumsi menyediakan faktor produksi di pasar faktor produksi, dan rumah tangga produksi melakukan pembelian faktor produksi ini yang akhirnya menjadi pembelanjaan atau pengeluaran bagi rumah tangga produksi. Dan rumah tangga produksi harus memberikan balas jasa atau dalam bentuk upah ataupun gaji ataupun sewa terhadap faktor produksi yang dia gunakan, yang dibeli dari rumah tangga konsumsi, dan akhirnya ini merupakan pendapatan bagi rumah tangga konsumsi. Pendapatan ini digunakan oleh rumah tangga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membeli barang dan jasa di pasar barang dan jasa, yang hal ini merupakan pembelanjaan bagi rumah tangga konsumsi. Dari sini, rumah tangga konsumsi mendapatkan barang dan jasa. Barang dan jasa ini merupakan output dari rumah tangga produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi yang dijual pada pasar barang dan jasa. Sedangkan pengeluaran dari rumah tangga konsumsi karena mereka membeli barang dan jasa tersebut merupakan pendapatan bagi rumah tangga produksi. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah badan-badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, yaitu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Badan-badan pemerintah ini terbagi atas yang pertama Departemen Penanaman Modal,
badan penanaman modal, bank sentral, parlemen, pemerintah daerah, dan angkatan bersenjata. Dan output dari rumah tangga negara atau pemerintah berupa jasa-jasa yang diselenggarakan untuk masyarakat yang tidak diperjualbelikan di pasar. Contohnya adalah keamanan, pertahanan, pemerintahan, pengadilan, hubungan politik dengan luar negeri. Sedangkan input yang digunakan oleh pemerintah seperti sumber daya manusia, yaitu pegawai, tentara, polisi, dokter, guru, dan juga gedung, mobil, tekstil, kertas, dan sumber daya alam lainnya. Dan pada gambar 2 kita bisa melihat kegiatan pemerintah dalam perekonomian. Selain dari rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi yang melakukan kegiatan dalam perekonomian, di tengah-tengahnya terdapat pemerintah yang memberikan subsidi masing-masing kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen untuk membantu kedua belah pihak. Dan selain itu, RTP atau rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen harus membayar berupa pajak kepada pemerintah. Dan juga pemerintah mengawasi kegiatan dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen baik dalam pasar barang dan jasa maupun pasar faktor produksi. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Hasil produksi oleh rumah tangga produksi selain disalurkan ke pembeli dalam negeri, juga sebagian dijual pada masyarakat luar negeri. Arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, istilah ini disebut dengan ekspor. Nah, kegiatan ekspor biasanya dibayar dengan bentuk valuta asing yang merupakan salah satu jenis dari devisa. Valuta asing ini merupakan mata uang yang digunakan untuk transaksi berskala internasional. Jika arus barang dan jasa masuk dari luar negeri ke dalam negeri, istilah ini disebut dengan impor. Nomor 3 merupakan kegiatan masyarakat luar negeri dalam perekonomian. Selain adanya rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pemerintah, di pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa terdapat arus berupa ekspor dan impor perdagangan ke luar negeri terhadap yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri disebut dengan ekspor, sedangkan arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri disebut dengan impor. Hal ini berlaku untuk kedua pasar, yaitu pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Poin B, peran pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama, peran rumah tangga konsumsi atau RTK. Pengertian dari konsumen adalah orang-orang atau sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Peran dari RTK yang pertama sebagai produsen, rumah tangga konsumsi adalah pemilik berbagai faktor produksi yang menyediakan sumber daya seperti tenaga, tanah, gedung untuk rumah tangga produksi dalam melakukan kegiatan produksinya. Yang kedua, rumah tangga konsumsi sebagai konsumen. Rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produksi atas penggunaan sumber daya yang disediakannya untuk kegiatan produksi yang dilakukan oleh rumah tangga produksi. Balas jasa ini merupakan pendapatan bagi rumah tangga konsumsi yang digunakan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, peran rumah tangga produksi atau RTP. Peran dari rumah tangga produksi juga ada dua. Yang pertama sebagai produsen, yaitu rumah tangga produksi memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau rumah tangga konsumsi. Yang kedua, sebagai konsumen, rumah tangga produksi membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Setelah itu, rumah tangga produksi akan membayar balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, peran pemerintah. Peran pemerintah di sini
terbagi atas 3. Yang pertama, sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi dan hidup orang banyak melalui badan usaha milik negara. Seperti contohnya adalah produksi pesawat terbang oleh PT Dirgantara Indonesia, produksi pupuk petrokimia di Gresik, dan industri semen di Cibinong, Bogor, dan Gresik. Yang kedua, sebagai konsumen, pemerintah membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi kantor pemerintah, dan senjata untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, sebagai pengatur dan pengendali, pemerintah melakukan hal ini dengan cara mengeluarkan kebijakan. Contohnya adalah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, kemudian menciptakan keseimbangan neraca pembayaran. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi, agar tidak saling merugikan atau tidak merugikan pihak lain. Yang keempat adalah peran masyarakat luar negeri. Kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat luar negeri menimbulkan adanya arus barang dan jasa atau kegiatan ekspor dan impor dan arus uang masuk dan keluar yang disebut dengan kurs falas. Dari kegiatan ini, pendapatan pemerintah akan bertambah karena pemerintah akan memperoleh devisa. Baik, sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.